Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya, keluarga Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita semua masih terus menjaga komitmen kita untuk hadir sepekan sekali di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir kita akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya terlambat ya. Terlambatnya banyak lagi, hampir setengah jam ya. Bapak dan Ibu, kita sudah menyelesaikan surat An-Nas. Seperti yang sepekan lalu kita sampaikan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini satu paket. Karena satu paket, maka ada beberapa kesamaan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Kesamaan itu ada di asbabun nuzul. Waalaikumsalam. Asbabun nuzulnya berarti sama, karena satu paket. Surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas itu 6 ayat, 11 ayat. Asbabun nuzulnya sudah kita sampaikan cukup panjang lebar waktu kita membahas surat An-Nas, bahwa Nabi kena sihir seperti diikat dengan 11 ikatan itu, sehingga Nabi itu agak limbung dalam arti kesadarannya tidak fit, tidak 100%. Beliau merasakan melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu, yang akhirnya beliau meruqyah dirinya dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Ayat pertama surat Al-Falaq dibaca, ikatan 1 lepas, 2 dan sampai 11 ayat itu seluruh ikatan lepas. Nabi selesai dari gangguan sihir. Itu asbabun nuzulnya sama. Termasuk nanti yang sama lagi makiyah madaniyahnya. Karena turun satu paket ya berarti sama dong. Ada dua pendapat. Pendapat pertama makiyah, pendapat keduanya madaniyah.
Nah, akhirnya kok ada dua pendapat. Bisa jadi karena memang diturunkan dalam dua kesempatan itu. Pertama diturunkan ketika periode Mekah, kemudian diulang penurunannya ketika periode Madinah. Terbukti dengan kisah Labid al-Aqsam itu, penyihir Yahudi. Kan orang Yahudi adanya di Madinah. Sementara kalau melihat kepada ciri-ciri surat, pendek suratnya, ayatnya juga pendek, itu lebih identik dengan Makkiyah. Jadi ulama cenderung mengambil pendapat bahwa memang turun dua kesempatan, ketika di Mekah dan juga ketika di Madinah. Sementara untuk penamaan surat sama juga dengan An-Nas, dengan cara mengambil salah satu kata yang ada di ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq itu menjadi nama surat. Kemudian yang sama lagi Bapak Ibu, yang sama lagi pada keutamaannya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu punya keutamaan yang sama, punya fadilah yang sama, karena dua-duanya dapat sebutan yang sama pula, mu'awwidhatan, dua surat pelindung. Mu'awwidh karena ada a'udzu, seperti isti'adzah waktu kita bahas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan ta'awud atau isti'adzah. Di Al-Falaq dan An-Nas juga ada ta'awud isti'adzah itu. Qul, bahkan itu perintah langsung dari Allah. Qul, katakan. Kan diperintah untuk mengucapkan a'udzu birabbil falaq, aku berlindung. Kalau di ta'awud, a'udzu billah, langsung Allah. Ini juga sebenarnya langsung Allah, hanya disebutkan dengan ciptaannya Rabbil falaq, Tuhan yang telah menciptakan falak. Falak itu subuh, fajar, Tuhan yang telah menciptakan waktu fajar. Nah, keutamaan dari surat Al-Falaq dan An-Nas itu, diantaranya surat Al-Falaq, An-Nas ini menjadi dua surat yang istimewa. Karena Nabi pernah berkata kepada para sahabat dalam hadis Uqbah bin Amir, Nabi berkata kepada para sahabat, alam taro ayatin unzilat al-lailah lam yaro mithlahunna qattun. Alam taro, Nabi berkata kepada para sahabat, tidakkah kau melihat ayat, tidakkah kau tahu, tidakkah kau melihat ada ayat-ayat yang telah diturunkan semalam, tidak pernah ada yang menyerupainya. Tidak ada yang menyerupai dua surat itu, menyerupai ayat-ayat 11 Al-Falaq dan An-Nas itu. Artinya kan berarti dia termasuk surat paling bagus, nggak ada yang menyerupai sih. Sama kayak Allah, Allah itu ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang bisa menyetarai, menyamai, setara saja enggak, apalagi sama. Setara beda dengan sama. Itu guru-guru swasta sertifikasinya, kalau dulu namanya impasing, sekarang namanya penyetaraan. Kalau impasing masih agak sama, bisa golongannya bisa sama, bisa sampai 3C. Istri saya 3C golongannya itu. Tapi begitu berubah jadi penyetaraan, paling tinggi mentok 3B. Saya generasinya generasi yang penyetaraan.
Karena di Kemenak sudah sertifikasi ini duluan saya sama istri, tapi impasinya sing ruwet, sulit, ora anjuk-anjuk. Sampai 3 kali saya datang ke Dignas. Kan surat impasinya yang keluarkan Dinas Pendidikan. Tapi sertifikasi saya di Kemenak, yang mengeluarkan uang Kemenak karena saya guru PAI di bawah Kemenak. Tapi impasinya Dinas Pendidikan, ruwet tuh akhirnya. Dinas orang nggak mau ngurus, yang diurus ya bawahnya sendiri. Sampai datang 3 kali. Yang ketiga itu berdebat panjang. Berdebat panjang. Sampai yang terhadapi wis ora sanggup. Bapak ketemu atasan saya saja ya. Saya malah syukur alhamdulillah. Cuman di mana lantai berapa, lantai sekian. Udah nggak usah naik, lewat telepon saja. Saya pengen ketemu langsung. Orang kalau bicara langsung dengan lewat telepon beda. Ya, tapi nggak mau hanya lewat telepon. Tapi ya sudahlah daripada tidak. Yang akhirnya dia juga tidak bisa banyak bicara karena memang sudah kewajiban. Tidak ada beda antara guru di bawah Dignas dengan di bawah Kemenak. Dalam hal impasing sama, tapi kenapa kenyataannya dibedakan? Surat yang keluar itu sama, nggak ada masalah. Waktu itu jawabannya itu terakhir begini. Kalau yang pertama jawabannya, Pak, itu nanti double anggaran. Double anggaran di mana? Yang saya butuhkan dari Dinas Pendidikan, dari panjenengan nih, selembar SK tok. Orang butuh duit. Selembar SK yang sekarang sudah ditanyakan, ditunggu oleh Kemenak. Pak, untuk mana SK-nya, impasingnya? Belum, Pak. Itu tok double anggarannya di mana coba? Akhirnya itu tadi nyerah, sudah bicara sama atasan. Setelah sama atasan, Pak, kami lagi ngurus 80.000. Banyak yang mau penyetaraan, sudah mulai penyetaraan, impasing sudah dikubur. Jawabannya kayak gitu Pak memang. Impasing ketika saya datang kedua, impasing sudah dikubur Pak. Kayak saklekan jawabannya sudah tidak ada. Terus bagaimana? Ya udah nunggu aja nanti ada peraturan baru. Penyetaraan itu, setelah penyetaraan pun juga tidak dipanggil-panggil. 80.000 nih Pak, kami nggak sanggup, tak bagi 2, 40.000 dulu. Nanti kalau selesai 40.000 kedua. Nanti kalau selesai baru nanti kami ngurusi bapak-bapak saya yang dari Kemenak. Iya. Terus kenapa begitu? Kami menjadi nomor 80.001. Kenapa? Apa bedanya kami dengan guru-guru yang di bawah dinas, guru umum? Pak, kami guru agama nih, insya Allah di mata Allah mulia. Saya bilang gitu. Kok di mata jenengan saya malah di nomor sekian? Kan kalau nunggu 80.000 selesai Pak, saya sudah pensiun. Kapan saya bisa menikmati impasing penyetaraan? Padahal undang-undangnya boleh, hanya karena saya disingkirkan dan kawan-kawan menjadi nomor sekian. Bapak sekarang datang berberapa? Berdelapan. Nah, kan kalau 8 itu kami akomodir, kan mesti Bapak akan cerita dong. Nanti semuanya minta semua. Ya itu memang aturannya boleh, kenapa tidak? Kenapa sekarang saya malah bertanya, kenapa nomor 80.001? Bedanya apa? Kok bisa jawab? Selesai, akhirnya 5 bulan kemudian kami dipanggil berdelapan. Impasing, tapi sudah tahun 2020. Berarti saja menikmati impasing hanya sebentar. Padahal sudah sertifikasi dari 2007. Tapi itu sana tulisannya nang Lauhul Mahfuz. Bara-bara oli sertifikasi. Barang dipanggil impasing penyetaraan tahun 2, bara-bara oli, walaupun sebentar, bara-bara oli penyetaraan. Barang penyetaraan, siapapun swasta mentoknya hanya 3B, tambahannya cuma 1 juta. Karena 3B, jadi saya dapat sertifikasi 2,5 juta.
mulai ya alhamdulillah daripada orang. Tetap kayak begitu. Cuman tadi yang mau saya sampaikan, setara tidak sama. Kami disetarakan dengan negeri, ada penyetaraan, tapi bedanya hanya paling tinggi 3B, 3C aja nggak ada, apalagi di atasnya. Mentok itu di 3B, berapapun prestasinya, berapapun lama masa kerjanya, mentok di 3B, itulah setara. Menyetarai Allah saja nggak ada, apalagi sama. Ceritanya juga mana-mana aduh teman. Jadi Nabi mengatakan semalam itu telah turun ayat-ayat yang tak pernah ada yang menyamainya. Nah, setelah itu Nabi membaca Al-Falaq dan An-Nas. Berarti maksudnya Al-Falaq dan An-Nas ini tidak ada yang menyamainya, menyerupainya, mensetarainya. Namun Bapak Ibu, nanti kita jangan salah paham. Di Quran memang begitu. Pada setiap surat itu ada keutamaannya masing-masing. Al-Falaq An-Nas dikatakan tidak ada yang lebih bagus dari ini. Nanti ketika membahas Al-Ikhlas, surat yang paling dicintai Allah Al-Ikhlas. Nanti ketika membahas yang lain, masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Baik semua. Beda dengan kecap, iklan kecap. Kecapnya nomor siji barang diteliti si nomor siji kiye kata bohong. Hanya bahasa promosi saja. Kalau surat-surat itu semuanya memang bagus karena semuanya adalah firman Allah. Kemudian keutamaan lagi masih hadis dari Uqbah bin Amir. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli shalah. Nabi Muhammad memerintahkan kami para sahabat untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas seusai sholat. Artinya Al-Falaq dan An-Nas menjadi bagian zikir setelah sholat. Kan memang begitu. Setiap sholat itu kita disunahkan di antara zikir setelah sholat itu membaca Al-Falaq dan An-Nas. Termasuk nanti Al-Ikhlas, termasuk ayat kursi. Saya saja kadang kalau ada apa, biasanya kalau pas habis sholat ada pengajian kan zikirnya terpotong tuh ya. Iya. Itu tak usahakan ayat kursi aja jangan sampai ketinggalan. Iya. Karena ada hadis, siapa yang senantiasa membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu menjadi zikir setelah sholat, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Artinya mati surga kan gitu maksudnya. Mati tempatnya surga. Itu sahih hadisnya. Maka jangan sampai ketinggalan ayat kursi. Falak, itu tinggalan apa pokoknya? di, Falak dan Nas. kalau Falaq dan Nas nggak ada hadis yang surga kayak gitu, nggak ada. Walaupun belum tentu yang tidak disebutkan pahalanya berarti kecil, belum tentu juga. Cuman kan kalau ini jelas kan gitu loh. Janji Allah jelas, surga tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Maksudnya kematian justru maksudnya sebaliknya, justru kematian menjadi jalan dia untuk ke surga. Tidak akan ke surga kecuali setelah mati, maksudnya gitu loh. Kalau belum mati, matinya penghalang dia dengan surga. Maka segera mati masuk surga. Walaupun tidak langsung masuk surga, masih ada etapa-etapa alam kubur, alam barzah itu dulu. Kecuali kalau masuk surga tanpa hisab.
Tapi itu juga masih alam kubur, barzah, kebangkitan, padang mahsyar. Baru ini tidak dihisab tapi langsung surga. Tapi tetap etape alam kubur, kebangkitan, padang mahsyar itu tetap mengalami. Sering tak tinggal belum suruh. Kemudian keutamaan lagi Iya. masih dari Uqbah bin Amir. Ya Uqbah, iqra bihima kullama nimta wa kumta. Hai Uqbah bin Amir, bacalah Al-Falaq An-Nas kullama, setiap kali engkau hendak tidur, wa kumta, ketika engkau bangun tidur. Jadi Al-Falaq An-Nas juga bagus untuk menjadi zikir sebelum tidur. Kan sebelum tidur ada baca doa mau tidur, termasuk baca ayat kursi, termasuk Al-Falaq An-Nas, termasuk Al-Ikhlas, termasuk Al-Kafirun. Orang yang membaca Al-Kafirun sebelum tidur itu selama tidur dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Ya, termasuk siang hari dan pagi, siang dan sore harinya dijaga dari kesyirikan. Itu Bapak dan Ibu di antara keutamaan atau fadilah dari surat Al-Falaq yang sama dengan surat An-Nas. Bisa juga untuk meruqyah, untuk mengobati sakit gitu loh. Membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Bayarnya berubah. Belum. Oh belum. Belum panjang sekali. Kenapa Pak? Ini belum ada gambarnya dari tadi tampilan. Gambar nopo? Yang diterangkan tadi. Oh, tadi pengantar. Oh iya. Masuk sini. Pauri penasaran terus. Nah sekarang masuk sini, masuk ke tafsirnya. Kan tadi pengantarnya hampir mirip dengan yang An-Nas itu. Nah sekarang ini kita mari masuk ke tafsir surat Al-Falaq. Berlindung dari kejahatan, itu tema surat Al-Falaq. Perintah Allah agar kita berlindung dari kejahatan. Berlindungnya pasti kepada Allah. Surat Al-Falaq adalah benteng perlindungan yang diajarkan Allah kepada kita. Mari kita selami maknanya untuk menguatkan iman dan mencari keselamatan dari segala mara bahaya. Mengenal surat Al-Falaq, nama, kedudukan, latar belakang. Latar belakang itu asbabun nuzul. Nama sudah tadi. Kedudukan Makkiyah apa Madaniyah sudah. Surat ke-113 terdiri dari 5 ayat. Turun bersama dengan An-Nas. Dikenal atau dijuluki disebut Al-Mu'awwidzatain, 2 pelindung. 2 surat pelindung. Yang melindungi Allah apa surat itu? Ya surat itu ucapannya Allah. Ayat Al-Quran itu tidak bisa dipisah dengan Allah, karena merupakan firman Allah, bagian dari Allah. Makhluk bukan. Quran itu makhluk bukan. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bukan. Kalau Mu'tazilah mengatakan makhluk. Ucapannya Allah makhluk bukan. Kalau kita mengatakan bukan.
Tapi kalau Mu'tazilah itu mengatakan makhluk. Imam Malik bagiannya di penjara karena dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk. Karena saat itu, di saat Imam Malik itu yang berkuasa orang-orang Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah menjadi faham pemerintah, penguasa. Maka dipaksa ulama Imam Malik gak mau bagiannya di penjara. Dia mengatakan bukan makhluk. Yang makhluk itu bendanya, kertasnya, tintanya, itu malah makhluk buatan manusia. Tapi kalau substansi Al-Qur'annya, nah itu bukan, itu firman Allah. Seperti Quran yang diturunkan, yang pertama diletakkan di Lauhul Mahfuz, itu bentuknya kayak apa? Kan kita nggak tahu. Ketika diturunkan ke langit bumi, bentuknya kayak apa? Ya nggak tahu juga. Ketika diturunkan kepada Nabi kan hanya ucapan lewat malaikat Jibril, bukan ada bentuknya. Malaikat Jibril ketika Nabi di Gua Hira, Iqra, memerintah Nabi baca Iqra, sampai Nabi jawab ma'ana biqari'in, bacalah. Apa malaikat Jibril pegang kertas sana tulisannya surat Al-Alaq? Nggak ada. Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Padahal nggak ada tulisannya baca nih, nggak ada. Akhirnya Nabi ngikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Klasifikasi surat Makkiyah, sebagian mengatakan, sebagian lagi mengatakan Madaniyah. Ini sudah. Keutamaan, manfaat dan perlindungan Allah. Benteng perlindungan. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas merupakan cara terbaik untuk melindungi dari segala kejahatan. Nabi itu sudah sering minta perlindungan, tapi begitu turun Al-Falaq, An-Nas, udah Nabi pakainya 2 surat itu. Yang lain ditinggal sudah. Berarti ini lebih jos. Nabi sudah membuktikan sendiri, langsung bisa membebaskan dirinya dari sihir itu, ikatan 11 ikatan. Apakah kita bisa? Kalau ibu-ibu kemarin ada yang bilang itu Nabi neng. Kan Nabi kita disuruh mencontoh Nabi. Yang penting yakin. Orang pati-pati disuruh berarti ya bisa. Masa ngeprank Nabi? Enggak mungkin. Atau Allahnya juga ngeprank? Enggak mungkin. Bisa kalau kita meniru Nabi, bukan meniru bacanya. Keyakinannya itu ketika membaca juga niru Nabi. Bagian dari zikir pagi dan petang. Bagian dari zikir pagi dan petang. Tidak hanya zikir pagi dan petang, tadi sudah kita sebut setelah sholat, mau tidur, amalan sebelum tidur itu ada juga. Bukan hanya sebelum tidur, termasuk bangun tidur. Boleh ketika setelah membaca Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita meniup telapak tangan. Meniup, kemudian diusapkan ke badan kita. Nabi kayak begitu. Boleh kayak gitu. Nabi memang contohin kayak gitu. Sesuatu itu selama ada contoh dari Nabi, ya itu berarti ada dalilnya, benar bisa dilakukan. Karena Nabi sendiri mencontohkan. Kecuali kalau tidak ada contoh dari Nabi, jangan ngarang-ngarang sendiri. Itu lebih selamat. Kalau saya lebih suka pemahaman yang seperti itu. Misalnya ditulis di kertas, terus cemplungna di gelas, ada airnya, diminum, digantung di atas pintu,
ditulis di kulit kijang. Asbabun nuzul kita sudah cerita tentang sihir udah. Nah, Al-Quran, Al-Falaq dan An-Nas itu menjadi penawar sihir. Kita masuk aja ke ayat per ayat. Ayat pertama, kul, katakan, perintah nih. Secara khusus Nabi di ayat ini yang diperintah. Makanya tunggal kul, bentuk tunggal, amr, fi'il amr bentuk tunggal. Kalau bentuk jamak kulu. Katakan, nah ini kul berarti tunggal Nabi itu secara khusus. Nah, secara umumnya kita juga, karena Al-Quran bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk semua umatnya juga. Kul, katakan, a'udzu, saya berlindung. Saya berlindung. Itu tafsirannya nanti sama ketika isti'adzah kayak begitu. Berlindung kepada siapa berlindungnya? Birabbil falaq. Kalau di isti'adzah a'udzu billah, langsung keluar Allahnya. Kalau ini Rabbil falaq, pencipta subuh, pengatur subuh, pengawas waktu subuh. Ya Allah juga sih. Dulu ada mujahid Afghanistan namanya Abdu Rabbir Rasul. Abdu Rabbir Rasul. Abdu hamba, Rabbi Tuhan, Rasul Nabi Muhammad, hambanya Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad sinten? Allah. Jadi sebenarnya namanya Abdullah, sama kan? Tapi ini Abdu Rabbir Rasul, hambanya Tuhannya Nabi Muhammad. Ya Allah. Itu variasi aja, variasi. Abdu Rabbir Rasul Sayyaf, julukannya As-Sayyaf. Sayyaf itu pedang. Kayak Khalid bin Walid dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Sayyaf yang pinter main pedang. Nah, padahal saat itu sudah perang, sudah nggak pakai pedang lagi, pakai senapan. Jadi Rob itu Tuhan, tapi dalam hal penciptaan, pengawasan, pengaturan, sama kayak Robbidnas kemarin itu. Nah di sini Rabbil Falaq. Kalau kemarin yang disebut An-Nas, ini yang disebut Falaq. Falaq itu Al-Falaq itu dari falaqo. Falaqo fi'il madinya falaqo. Falaqo itu membelah. Waktu subuh dikatakan falaq karena sinarnya itu membelah kegelapan malam, maka dinamakan falaq. Dinamakan fajar, sholat subuh, karena sinarnya mulai sembura. Kemudian dinamakan subuh itu sobah itu pagi, karena sudah masuk waktu pagi. Nanti yang terkait dengan falak, subuh, fajar, itu kan ada yang namanya fajar kadzib, ada yang namanya fajar siddiq. Fajar siddiq itu artinya benar. Fajar siddiq itulah yang subuh. Kalau fajar kadzib, bohong.
fajar yang bohong, bukan fajar yang sebenarnya. Fajar yang kadzib itu terjadi kapan? Kira-kira 1 jam sebelum subuh lah. Kalau pas biasanya di masjid mana sih ada azan sejam sebelum subuh, ada azan no. Tiru-tiru kayak dulu Bilal kan 2 azan. Azan pertama, azan kedua. Azan pertama itu fajar kadzib, itu belum masuk waktu subuh. Jadi kalau kita mau melihat ke ufuk timur, jam-jam sekarang subuh jam berapa? Jam 4 ya, lewat 11 menit 10 menit lah. Berarti fajar kadzib itu jam 3 lewat 10 menit. Kira-kira waktu itu lihat ke arah timur, tapi kita angel, banyak bangunan, banyak pohon. Di laut. Di laut, kalau pas lautnya arah ke timur, itu bisa lihat, itu nanti ada sinar dari bawah, dari ufuk ke atas vertikal, tegak lurus. Warnanya putih kebiru-biruan, tambah ke atas tambah biru. Nah, itu akan muncul hanya sebentar. Setelah itu hitam lagi, gelap lagi. Maka dinamakan fajar bohong, karena muncul sebentar. Belum subuh, itu baru fajar bohong. Nah, mulai masuk fajar bohong, fajar kadzib itu waktu yang mulai bagus untuk sahur bagi yang mau berpuasa, untuk sholat witir bagi yang mau menutup sholat malam. Nah, nanti kira-kira 1 jam kemudian baru lihat ke arah timur jam 4:10 menit, itu akan muncul lagi sinar. Kalau tadi yang kadzib vertikal, kalau yang ini horizontal. Jadi di sepanjang ufuk itu akan kelihatan sinar putih, tidak biru, putih. Dan ini sinar ini nggak akan hilang. Tambah lama tambah gede, tambah terang siang itu. Kalau yang tadi tegak lurus nanti hilang, makanya fajar kadzib. Kalau yang subuh itu fajar siddiq. Nah, kalau sudah fajar siddiq berarti masuk waktu subuh. Tadi yang lagi sahur berarti harus berhenti. Yang lagi sholat witir ya berarti harus berhenti sebelumnya. Makanya kan Nabi mengatakan, kalau takut, khawatir segera datang waktu subuh, ya wis witir 1 rakaat baik. Kalau khawatir, kayaknya bentar lagi subuh 3 rakaat, ayo orang nyandak, ya sudah 1 rakaat saja. Kalau sudah terlanjur tinggal sedikit lagi terus. Ya wis terusin bismillah. Nggak tahu tanggung. Yang penting sebelum mulai sholat witirnya diperkirakan. Kan bisa ngelihat jam subuh jam sekian, sekarang sekian. Nyandak ya 1 rakaat gitu. Kalau nggak nyandak ya sudah, tahan. Nyandak tapi akhirnya dikejar-kejar. Setannya nggak udah, ya kon subuh kayak adzan kayak, boleh duduk adzan mau ngaji. Iya kayak gitu. Iya, Kalau iya berarti sering sholat witir menjelang subuh. Boleh. Itu yang dimaksud dengan falak tadi itu, subuh, waktu subuh. Jadi kan ada nama falak, ada nama subuh, subahu. Bukan subuh, subuh itu di bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Arabnya as-subahu, subahu. Terus fajar tadi, al-fajru. Itu ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah memerintahkan. Malam itu sudah. Kalau ta'awud itu kan
Ada perintahnya juga, fa idza qara'tal Qur'an. Tapi kan di ayat lain. Kalau ini langsung di ayat ini perintahnya, kul, katakan, a'udzu. Jadi falak itu apalagi ada inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Membaca Al-Qur'an di waktu fajar, di waktu sholat subuh, di waktu sholat qobliyah subuh, itu kana masyhuda, den sakseni, disaksikan. Malaikat yang menyaksikan lebih banyak. Si bisane karena waktu subuh pergantian sip malaikat bunyi karo malaikat siang, sehingga disaksikan oleh dua sip itu lebih banyak. Makanya masyhuda, di luar subuh disaksikan juga, di luar subuh disaksikan. Tapi kan tidak sebanyak tadi karena pergantian sip kan berarti kumpul habis saat itu, serah terima tugas. Maka masyhuda, sampai dikatakan masyhuda karena yang menyaksikan lebih banyak. Makanya rugi kalau yang tidak ikut sholat subuh di waktu subuh, di awal waktu maksudnya. Kalau subuhnya jam 5:30 ya malaikatnya wis sip siang tok, sing sip malamnya wis ora. Mayan wis. Mayan neng kene, nanti neng kana, donge ya Allah kayak gitu. Mayan neng kene gitu. Tapi kalau di akhirat donge ya kan kayak gitu. Betul, nanti di akhirat akan terjadi kayak begitu. Donge di depan. Nah, berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Khalaq qalqalah nggih. Min syarri ma khalaq. Dari syarri kejahatan. Ma apa saja, khalaqa yang telah Allah ciptakan. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang telah Allah ciptakan. Gusti Allah kepriben sih, wis gawe kejahatan kita suruh berlindung. Aja gawe kejahatan, dino ora gawe repot kita. Kayak gitu. Jaluke sing enak-enak, menungsa. Kita nggak bisa protes kayak gitu, Bapak Ibu. Sudah jadi kehendak Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ada laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada senang, ada sedih, ada ketawa, ada menangis, ada dunia, ada akhirat, ada malaikat yang baik, ada jin yang jahat, iblis. Semua berpasang-pasang. Terus kalau Allah menciptakan keburukan, kita berhak untuk protes. Apa? Sebagai apa? Kita nggak punya legal standing juga kayak pengadilan ya untuk memprotes Allah. Itu semua kehendak Allah. Tetapi kan Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Di antaranya surat ini. Allah menciptakan keburukan, iya. Tapi Allah sudah ngasih warning kepada kita, hati-hati, itu buruk, itu bagus. Jangan dekati yang buruk-buruk. Berlindunglah dari yang buruk-buruk. Itu sebagai ujian. Orang itu menang itu ya pembola lah kayak Indonesia, PSSI, Timnas
Itu kalau menang lolos Piala Dunia terus sudah melalui perjalanan yang begitu dramatis, senangnya luar biasa. Kemenangan, kelulusan yang diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa menambah kenikmatan menangnya. Orang sinau blas tapi lulus. Orang nikmat orang apa? Sing dinikmati apa? Orang sinau tapi kalau sinau temenanan jungkir balik lulus. Wow. Tidak sekolah dapat ijazah. Siapa bu? Direkam loh bu sampai YouTube loh bu. Tak hapus kok Pak kemarin. Edit. Anjir mana? Jadi Bapak Ibu, Allah menciptakan keburukan itu justru untuk meningkatkan kenikmatan. Tapi bagi yang lulus dari ujian keburukan, tapi Allah nggak salah, Allah sudah ngasih piranti. Kita kan dikasih yang sering saya sampaikan, kita punya insting horisa, kita punya panca indera, kita punya akal. Akal ini hanya manusia tok loh, lainnya nggak ada. Terus kita punya agama, 4 piranti ini nih. Ini kalau digunakan dengan baik, sukses menghadapi ujian dunia. Keburukan-keburukan yang Allah ciptakan gampang dihindari kalau 4 piranti ini berfungsi dengan baik. Yang dikhawatirkan malaikat nanti akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah manusia. Itu kalau 4 ini dipakai, difungsikan, tidak akan kekhawatiran malaikat terwujud. Terwujud karena 4 piranti ini tidak digunakan. Jadi min syarri ma khalaq. Allah menciptakan keburukan, kita disuruh menghindar, berlindung dari keburukan-keburukan itu. Keburukan apa? Ma itu berarti umum, apa saja, segala macam keburukan yang telah Allah ciptakan. Allah sudah terus terang bahwa keburukan itu Allah yang menciptakan. Neraka buruk, Allah yang menciptakan. Iblis akhlaknya buruk, Allah yang menciptakan. Nyamuk yang suka gigit, malaria, nyamuk demam berdarah, Allah yang menciptakan. Virus COVID, manusia yang menciptakan. Nggak beda sama virus komputer. Virus komputer sih nggak bisa kok. Ya yang dodol antivirusnya. Nah, COVID sing gawe siapa sih, gawe sing dodol obat vaksin. Jare sapa untuk kayak ngerti buat suudon gue. Cina Pak. Astagfirullahaladzim. Bener apa orang ya? Kalau nggak bener berarti saya suudon ya. Nah, ayat berikutnya Bapak Ibu mulai dikasih contoh. Kalau tadi keburukan secara umum, ayat ketiga contoh. Contoh keburukan yang kita harus berlindung kepada Allah, min syarri ghasiqin idza waqab, dan min dari syarri kejahatan. Ghasiq itu kegelapan malam. Idza apabila waqaba bertambah gelap. Ketika matahari terbenam mulailah malam. Masih ada sisa-sisa sinar matahari yang nyemburat ke atas, jadi belum begitu gelap. Mataharinya tambah ke bawah, sinarnya hilang, mulai gelap.
tambah ke bawah, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Sampai tengah malam gelap. Rosik itu kegelapan malam. Idza waqab, bila bertambah, bergerak, tambah gelap, tambah gelap. Kita disuruh berlindung dari kegelapan. Fitrah manusia itu tidak suka dengan kegelapan. Oh, jenengan malam-malam kontak listriknya mati jeglek. Mesti yang dicari lilinnya langka. Kalau punya HP bisa. Kalau punya lampu emergency, gak bakalan tahan jenengan dalam kegelapan. Apalagi manusia sekarang gelisah. Apa itu? Kulkas mati, TV mati, napa mali, sanyo mati, apalagi si kompor listrik mati kabeh, wis gelisah. Makanya suwe, kontaknya suwe. Walaupun ada juga orang yang seneng yang gelap-gelap, warung remang-remang. Orang yang seneng dengan gelap-gelap keluar dari fitrah. Makanya yang seneng gelap-gelap yang mau melakukan hal-hal negatif. Kita nggak bisa sekarang ini anak-anak, apalagi anak-anak kita, anak zaman now, nggak bisa mendapati kegelapan. Kalau zaman dulu kita kan belum ada listrik, lampu. Makanya kalau pas ayamul bid, 13, 14, 15 bulan purnama, seneng tuh, rok-rokan tuh, bentengan lah, slodor lah, macem-macem. Kalau saya itu rok-rokan yang gerombolan, dibagi 2 gerombol. Nanti satunya lari sembunyi, nanti teriak, oh kayak gitu. Nanti ya satunya goleti, guys pada nangkana goleti, melebuni kuburan. Masuknya kuburan, oh kaki kuburan. Wadi orang ya mana mlebu kuburan. Pinteran wis deleng nabe ngumetu dheweke. Kerja di bae, aja digoleti. Iya, akhirnya gelisah sing di dalam apa? Ora digolet-goleti. Suwe-suwe nyekel tengeran kedina akhirnya wedi. Akhirnya metu dhewek. Barang metu nang jaba kelompok sing goleti wis nang kono lha kuwe. Aduh, bulan purnama. Sekarang bulan purnama. Lah siapa sing ngenteni bulan purnama? Wajahmu seindah rembulan, ora payu saiki. Termasuk binatang-binatang buas, banyak yang operasi malam. Binatang-binatang kayak nyamuk, kayak corok, kayak tikus, ya operasinya malam. Termasuk santet, tenung, itu banyak juga yang operasi malam. Disitulah pentingnya Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kegelapan malam bila bertambah gelap. Kemudian yang keempat, yang kedua, contoh keburukan yang kedua, dan min dari syarri kejahatan. Kalau tadi kejahatan malam, nah sekarang kejahatan nafasat, nafas. Orang kalau bernapas nopo? Keluar masuk udara kan? Nafas itu nyembur, meniupkan. Fil ukot itu ikatan. Kayak Nabi tuh yang disihir oleh Labid bin Al-Aqsam, kan diikat tuh, ada 11 ikatan.
Itu riwayat lain nanti mengatakan anak-anak perempuannya Labid, si tukang sihir Yahudi itu yang nyebul baca mantra, nyebulkan keikatan yang 11 itu. Nafasat fil uqad ini. Dan dulu itu banyak penyihir perempuan. Kalau di kita kan ada mak lampir. Bukan hanya laki-laki, tapi juga banyak perempuan, dan perempuan hobinya nyembur-nyembur. Metode yang paling disukai oleh penyihir perempuan itu nyembur-nyembur itu. Makanya dikatakan berlindung dari kejahatan tiupan-tiupan para dukun wanita yang ditiupkan di ukot, di ikatan-ikatan tali. Itu kan ikatannya bisa lepas dengan membaca Al-Falaq An-Nas. Ini ayat keempat ini contoh keburukan yang kedua sudah langsung menunjuk kepada sihir nih. Jadi kejahatan itu bisa non sihir. Yang contoh non sihir tadi yang kegelapan malam. Dan orang-orang yang menyukai kegelapan malam, hewan-hewan atau apalah, itu yang non sihir. Nah sekarang contoh yang kedua yang sihir, teluh tenung lah dengan segala macam lah. Ayat ini secara spesifik meminta perlindungan dari kejahatan sihir dan orang-orang yang merusak dengan cara gaib. Termasuk itu apa? Hipnotis. Kemarin ada pertanyaan, apa bedanya hipnotis dengan sihir? Serupa tapi tak sama ya. Hipnotis kan juga mempermainkan apa ya? Mempermainkan jiwa ya. Kayak kalau uya-uya, itu metodenya gimana itu ya? Uya-uya itu ya. Nah iya, metodenya kok gimana ya caranya? Mbak Yu saya itu pernah ditepuk, lagi naik angkot, ditepuk pundaknya, turun diikuti dari belakang, terus diparani, Bu, Mbak, jenengan di badannya ada penyakitnya loh, mau saya tolong, nanti kalau enggak nanti gini, takut tenang. Tapi kalau mau ditolong jangan di sini, yuk ikut ke sana. Di sini rame banyak orang. Nurut aja, pokoknya nurut. Iya. Nanti terus katanya kalau mau ini saya mau mulai nulung nih, tapi syaratnya tidak boleh ada perhiasan nempel. Jadi semua emas dicopoti kabeh. Nurut. Terus dimasukkan ke kertas. Nih masukin tas ya. Udah disimpan ya. Iya. Terus sudah pulang itu barang dibuka di tasnya, dibuka jebule watu iki cilik-cilik. Bukan emasnya, ngembrot atau nangis so. Kok bisa ya begitu ya? Tapi saya tetap yakin kalau kita punya iman yang bagus, atas sihir, gendam, tenung, hipnotis atau apa, nggak akan bisa nembus. Mempan. Iya, karena kita punya perlindungan. Iman itulah takwa yang bagus, ibadah amaliyah yang bagus, hati yang bersih, itu yang akan melindungi. Ya, saya bukan sudah membuktikan ya. Bukan membuktikan, ya dengan juga bisa. Pokoknya siapa yang bersih lah, nggak macam-macam ya insya Allah. Yang saya pernah cerita mungkin ya, saya tuh tinggal di rumah dinas itu. Pertama tinggal tahun 93 itu masih rungzep Pak. Jalan Garuda itu masih singit, orang jarang lewat ke situ, angker.
Bahkan RT saya nggak ada yang berani datang ke TBK, ke tempat TPA itu, yang tempat dinas rumah dinas saya situ. Terkenanya angker kan. Bahkan ada yang menghuni rumah itu sebelum saya, walaupun sebentar, paling 3 bulan. Itu ceritanya macam-macam, Pak. Cerita tentang yang kayak gitu, goib-goib gitu. Diwerui. Kayak ngeneng kayak kana bilang ke saya, "Tat kayak pojokan kanan nang sumur Bang Kulon, kowe ular segelugung." Tahu dalam hati saya, hebat nemenan ular segelugung. Terus kalau di kantornya kepala TPK itu ratu. Di gerbang sebelah selatan, pintu gerbang kan besi, gerbangnya gedean besi. 2 gerbang, yang sebelah selatan itu pasukan berkuda. Aduh, hebat temen ya. Terus kalau malam itu lemari sering bunyi klotak-klotak. Serangan. Lah saya dalam diri saya yang berarti ente karena punya apa ngingoni ilmu-ilmu kayak kuwe ya. Akhirnya kayak kuwe. Kalau saya bersih, nggak ada ilmu-ilmu kayak begitu. Dan saya tidak ingin berkecimpung dan beramal, bermuamalah dengan hal-hal kayak begitu. 31 tahun saya tinggal di situ, nggak pernah ngalami kejadian apapun yang terkait dengan supranatural atau yang gaib-gaib kayak gitu. Nggak tahu apa ada yang pernah nyantet saya apa ora ya. Nyantet saya alasannya apa ngomong? Jam bulan. Tapi kita datar-datar saja lah. Insya Allah kalau kita datar-datar saja, maksudnya tidak bersekutu atau bermuamalah dengan hal-hal yang kayak begitu ya, insya Allah kita aman, tidak akan diganggu. Pernah ada kejadian, kan kami waktu itu saya masih SMA Al-Irsyad, masih guru agama. Setiap Ramadan itu kami mengadakan P2R, Pekan Pembinaan Ramadan, pesantren kilat lah, selama seminggu full. Pesertanya perwakilan dari setiap kelas diambil 5 apa 6, kira-kira 100 orang sudah sepekan di situ. Nanti yang ngurus kami guru agama terutama, dibantu oleh alumni pesantren kilat tahun yang lalu. Kan sudah pernah ngalami pesantren kilat. Nah, ini yang mau saya ceritakan, ada alumni pesantren kilat tahun yang lalu jadi panitia. Suatu ketika ngomong ke saya maghrib, "Tak, kena pojok kono, pojok timur utara, ada jinnya tak, bacin nemen baunya." Saya langsung nyambung, "Kamu awas kamu kekon, macem-macem kon awas kon. Saya ini sekian tahun loh, saya ustadz kon, saya tinggal di sini sekian tahun, nggak pernah macem-macem, kon awas kon macem-macem. Ini lagi ada acara nih. Awas ya, stop, awas, jangan diulang." Besoknya malam, jadi malamnya dia malah ngajak salah satu guru. Ngajak apa? Trek karo jinnya. Perang. Iya, gelut. Dia sama gurunya berdua gelut sama jinnya. Aduh, cerita kamu gimana? Sudah dibilang langsung tak usir, pulang kamu sekarang, pulang. Dalam hati saja kita nggugah macan turu gitu loh. Lu jin diajak gelut coba. Iya. Gurongan pinter sepira, punya ilmu apa sih? Betul loh, lagi sholat taraweh. Kan perempuan yang halangan tidak sholat di kamar loh. Teriak. Lagi sholat taraweh kita ada teriakan. Saya enggak, guru yang di belakang perempuan yang ini yang tidak halangan juga ikut ke sana akhirnya. Kalau saya terus tarawih, begitu selesai sholat tarawih diparani, "Kena apa?" Mau nutup jendela, tangannya ada yang narik keluar. Terus keduanya, "Kan kamu tadi teriak 2 kali. Iya, yang keduanya ada kepala gundul ngelodot di jendela."
Astagfirullah, kita gara-gara kayak gini diajak gelut kayak munggah macan turu. Artinya yang kayak gitu ada memang, tapi kan dunianya masing-masing. Udah nggak usah saling menginvasi dunianya masing-masing. Jangan saling mengganggu, sudah. Mereka nggak punya alasan ganggu kita kalau kita tidak ganggu mereka. Kan dukun-dukun orang yang pintar-pintar kayak gue kan ganggu mereka, dirapal pengen ngeliat anak keding, kan ganggu ketenangan mereka. Ya mereka ya akhirnya bales. Yang ketiga, min syarri, itu laki-laki sama laki-laki ya, bukan perempuan loh itu loh, kan depannya rata. Saya waktu minta dibikinkan sama AI. AI ini gambarnya kayak I. Belum sempat merubah. Nah yang ketiga, min syarri hasidin idza hasad. Kalau tadi kaitannya dengan sihir, nah sekarang tidak sihir. Min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan, kejahatan hasid, orang yang hasad. Hasad itu iri dibarengi dengan dengki. Kalau iri tok ndak masalah, iri kan kepengin. Kayak jadi kepala, aku juga pengen oleh jabatan, wajar-wajar saja, asal mampu silakan. Tapi dengki, sengit karena kawannya mendapatkan jabatan, dia tidak. Karena dengki, dia pengen biar gagal tuh kawannya, tidak sukses. Bila perlu nanti gantian aku sih ganti ini. Yang repot ini, udah iri dibarengi dengki. Lebih repot lagi idza hasada, apabila merealisasikan rasa iri dan dengki dalam bentuk perbuatan. Dunia politik kita tuh sengaja dijebak biar jatuh. Ini min syarri hasidin idza hasad. Iri tok, dengki stop tapi tidak reaksi, diem tok, masih mending juga, rugi dia sendiri. Tapi kalau sudah mulai reaksi, ngomong, mitnah, duga-duga, nyebar hoax, udah. Dalam dunia politik tuh, wah jahat teman. Berarti politik jahat. Ya tergantung orangnya. Kalau orang beriman, imannya bagus, politik bisa jujur. Angel zaman sekarang cari wong jujur dalam dunia politik. Ya mudah-mudahan ada lah. Mudah-mudahan ada. Min syarri, kita harus berlindung, minta perlindungan dari kejahatan ini nih. Orang yang hasad, apalagi bila dia melaksanakan hasadnya, bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, dan lain sebagainya. Abu Lahab itu kan hasadnya kepada Nabi luar biasa. Sampai seluruh hartanya dia ikrarkan akan digunakan untuk menghalangi Nabi, menghancurkan Nabi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selesai surat Al-Falaq. Hasidin, orang-orang yang dengki. Idza hasad, apabila kedengkiannya telah beraksi, berubah jadi aksi. Kalau aksi dalam hati saja, mending dia sendiri yang rugi.
Tapi kalau sudah dalam perbuatan nyata, nah ini bisa jadi fitnah, nyebar hoax. Hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Dengki dapat memicu tindakan jahat, termasuk yang berbahaya. Hasad termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya karena merusak diri sendiri dan orang lain. Maka kita berlindung dari sifat hasad yang ada pada diri kita dan juga berlindung hasad yang ada pada orang lain. Wallahu a'lamu